Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Alfamart Mukhtar Basri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Jelani Harahap, NPM 1905160644, yang bertindak sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan teman saya, Muhammad Raja, NPM 1905160621, yang bertindak sebagai pemateri kedua. Sejarah perusahaan. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart. Dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Joko Susanto dan keluarga, yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada Desember 1989. Pada tahun 1994, struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampurna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Singmantara Alfindo atau keluarga Joko Susanto. PT Alfa Minimarket Utama didirikan pada tanggal 27 Juli 1999. Toko pertama yaitu Alfa Minimarket pada tanggal 1 Oktober 1999 beralamat di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Untuk Alfamart Mukhtar Basri sendiri berdiri pada tahun 2012 yang beralamat di Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 121, Glugur Darat 1, Medan Timur, Sumatera Utara, dengan karyawan berjumlah 6 orang. Visi Alfamart adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Sedangkan misinya adalah, yang pertama, memuaskan kebutuhan pelanggan atau konsumen dengan memfokuskan diri pada produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mengimplementasikan etika bisnis dalam usahanya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pengembangan semangat wira swasta dalam masyarakat. Yang keempat, mengembangkan suatu organisasi global yang terpercaya, sehat, dan selalu berkembang, yang dapat memberikan keuntungan pada konsumen, supplier, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Pembahasan. Yang pertama, sistem rekrutmen yang dilakukan Alfamart Mukhtar Basri, yaitu dengan menyebar pengumuman, baik itu melalui media cetak, dengan menempel pengumuman tersebut di berbagai tempat, maupun melalui media online seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode yang digunakan dalam proses perekrutan karyawan pada Alfamart Mukhtar Basri yaitu dengan metode terbuka, yang berarti pada saat ingin dilakukan perekrutan karyawan diumumkan ke masyarakat luas melalui media-media pendukung, yang dimana semua masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai Alfamart. Yang ketiga, analisis jabatan dalam Alfamart Mukhtar Basri belum begitu penting karena pekerjaannya masih sederhana. Pekerjaan masih terbatas dan keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya belum begitu rumit, sehingga masing-masing pegawai mengetahui tugasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Raja. Lanjutan 4. Strategi rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yaitu melengkapi formulir lamaran kerja atau menyerahkan surat lamaran pekerjaan, pemberian informasi karir oleh pihak rekrutmen, mengikuti tes fisik, tes psikotes, dan tes wawancara oleh tim rekrutmen, mengikuti seleksi, training. Pengumuman lolos sebagai karyawan, melakukan tanda tangan kontrak pada bagian personalia. Dan terakhir, penempatan kerja. 5. Penempatan karyawan pada Alfamart berdasarkan jarak tempat tinggal dengan toko terdekat yang berkekurangan karyawan, yang bertujuan agar karyawan lebih cepat dan dapat untuk datang ke toko. Setelah ditempatkan, karyawan baru akan masuk masa orientasi, kurang lebih selama 2 minggu. Selama 2 minggu tersebut, karyawan akan diberi tahu apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, peraturan perusahaan, tata tertib karyawan, dan lainnya yang akan dipandu oleh kepala toko. 6. Pada Alfamart, PHK dapat dilakukan apabila perusahaan bangkrut, karyawan melanggar kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan sebagainya. Karyawan melakukan tindakan pidana. Karyawan mengundurkan diri karena suatu alasan.
Dan yang terakhir, karyawan telah memasuki masa pensiun. Permasalahan 1. 1. Masih seringnya karyawan mengundurkan diri secara tiba-tiba. Yang kedua, perencanaan SDM pada Alfamart selama ini hanya berdasarkan apakah perusahaan kekurangan karyawan. Yang ketiga, lamanya tahap seleksi yang dilakukan. Akibat pertama, bertambahnya pekerjaan karyawan lain dan mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan tidak optimal. Yang kedua, perusahaan tidak mendapatkan karyawan baru dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, banyak toko yang kekurangan karyawan. Saran 1. Perusahaan mencari karyawan baru seharusnya yang sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan kekurangan karyawan. 2. Perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 3. Sebaiknya rutin melakukan promosi jabatan agar karyawan mendapatkan tantangan kerja yang baru. 4. Perusahaan sebaiknya mempercepat tahap seleksi karyawan yang baru agar kekosongan karyawan dapat cepat diisi. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.